Kemudian, nah, ujub ketika kita merasa bahwa diri kita memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kinten-kinten kula panjenengan sok ngraos ngeten mboten? Nggih. Ning segera dikembalikan, astagfirullah. Barangkali ini adalah bisikan-bisikan setan yang nanti menjerumuskan kita. Maka perbanyaklah istighfar, kan gitu. Kemudian ada lagi, Imam Al-Ghazali menuturkan, kecintaan seseorang kepada karunia dan merasa memilikinya sendiri tanpa mengembalikan keutamaan kepada Allah. Contoh yang paling konkret itu apa? Fir'aun. Dia adalah penguasa, raja yang sangat ditakuti karena kekuasaannya itu, sehingga tidak boleh ada satupun yang berpaling dari dia. Akhirnya Fir'aun adalah menuhankan dia sendiri. Tapi apa jadinya? Ini penyakit ujub yang paling parah itu adalah pada Fir'aun. Akhirnya Allah membinasakan. Lewat siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ini contoh yang paling nyata di dalam Quran digambarkan. Banyak contoh-contoh yang lain yang membinasakan. Seorang ustadz karepe glowean ning di publik itu tidak bisa, kemudian nyoling gloweh tidak bisa karena dianggap gloweh, tapi hakikatnya adalah merendahkan orang lain. Karena apa? Dalam hatinya mungkin ada penyakit ujub itu tadi, yang paling hebat ini mung nyong gitu kan. Akhirnya seorang penjual itu dilecehkan begitu saja. Apa jadinya? Game over, kan gitu. Contoh yang paling dekat. Nah, ibu bapak yang kami hormati, lalu caranya gimana untuk kita bisa mengobati penyakit ujub itu? Jadikanlah diri kita adalah tersangka. Kalau tersangka berarti harus siap diadili. Tapi kira-kira gimana ini? Apakah kira-kira bisa mengadili diri sendiri? Jawabannya bisa, tergantung bagaimana niat kita. Biasakanlah kita adili, kita tuduh diri kita bahwa diri kita adalah yang paling bersalah. Ini melalui muhasabah, melalui koreksi diri. Setelah melakukan koreksi diri, Sunardi, kamu adalah telah melakukan kesalahan. Apa itu? Meremehkan teman semeja kamu karena kamu menganggap paling pinter, sementara teman kamu itu nggak bisa apa-apa, sehingga sering dilontari ucapan-ucapan yang merendahkan. Sunardi, bla 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 bla, sehingga sekian banyak pasal-pasal tuduhan pada diri kita itu. Sehingga dengan menuduh diri kita, insya Allah kita akan bisa introspeksi. Iya ya, ternyata banyak sekali kesalahan-kesalahan kita, kan gitu. Ini penting sekali karena apa? Ini bagaimana untuk bisa belajar ibadah hati. Itu sulit sekali. Karena apa? Tidak ada yang tahu. Saya duduk di sini ketone ngalim banget ya, padahal dalam hatinya bapak-bapak sing lenggah wili ilmune luwih dhuwur nyong daripada panjenengan. Orang lain kan tidak tahu, kan gitu. Tapi hati ini tahu, kan gitu. Bisa mengukur, dan Allah pasti tahu.
Karena Allah adalah maha segalanya. Sebiji zarah, sekecil apapun yang ada di dalam hati ini Allah tahu. Dan pasti itu akan ada imbalannya, kan itu. Oleh karena itu, tuduhlah diri kita. Itu penting. Sehingga kita itu akan merasa bahwa masih jauh dari kebaikan. Penuh kekurangan, kan itu. Kemudian masih banyak, masih terlalu bodoh kita itu. Wis jauh dari kebaikan, penuh kekurangan, dan banyak atau masih terlalu bodoh. Sehingga ini memunculkan motivasi untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan nek wingi merasa bodoh ya berarti sinau, kan itu, dan lain sebagainya. Sehingga kita terus menerus memperbaiki diri, kemudian meningkatkan kualitas ibadah. Kemudian jangan lupa setiap ibadah yang kita jalani harus diiringi dengan keikhlasan. Makna ikhlas ini panjang dan dalam, dan tidak semua orang bisa menjalani. Tapi perlu diupayakan, dimaksimalkan. Peningkatan kualitas ibadah. Wah, tahun 2024 wingi nek ngaji pusdamu paling minggu ke 1. Mergane apa? Bar tompo gaji, rasane bombong, terus mangkatlah. Di akhir-akhir bulan lah duitnya wis entong, rasane lesu, males, arep numpak angkot ora ana duit dan lain sebagainya. Tahun 2025 harus diubah, kan itu. Tapi setelah meningkat, hati-hati, jangan sampai penyakit itu melekat di hati kita. Sholat malam nek wingi danyeng. Wah, 2025 sholat malamnya harus setiap malam minimal 11 rakaat, gitu kan. Wah, kalau sudah itu bisa dijalani, terus datanglah ke pengajian, duduk dengan manis, kemudian duduknya kelihatannya dibuat setenang mungkin, dalam hatinya, tahun ini kita nyong sing paling berhasil ngibadahi, gitu kan. Di hati ini kan orang lain nggak tahu, tapi Allah tahu, gitu. Maka ketika itu menyelinap di dalam hati, ibadah yang selama ini hilang begitu saja. Karena apa? Bukan lillahi ta'ala dan menganggap rendah yang lain. Ibu bapak yang kami hormati, yang keempat misalnya adalah hubungan sosial kita. Kalau tahun sebelumnya itu setiap hari hanya di rumah saja, ya cobalah keluar, melu organisasi, ben awet tuwono pak awet nom, awet tuwone, panjang umurnya, sehat, bahagia, kan? Ibu bapak kami hormati, setelah kita melakukan tuduhan itu, maka terbongkarlah aib-aib kita. Karena melalui pendataan aib-aib kita itu terbongkar. Bila perlu itu ditulis nggak apa-apa. Sunardi itu salahnya di sini, salahnya di sini, kekurangannya di sini, dan dibaca dalam waktu-waktu tertentu sehingga apa betul-betul bisa mengoreksi hati ini. Kadang sulit sekali menilai diri kita, itu sulit. Ada pepatah mengatakan
gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, tapi tengu nun jauh di sana kok keton jelas gitu kan. Itu memberikan ilustrasi pada kita, memberikan gambaran pada kita bahwa mengoreksi orang lain jauh lebih mudah, tapi mengoreksi diri sendiri adalah jauh lebih sulit. Maka di setiap sudut rumah barangkali, terutama di pintu kamar, tulis saja Anda tertuduh 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita bongkar. Lalu hukumannya apa? Nah, barangkali bisa kita cari solusinya apa kan itu. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, ini sudah setengah jam, mudah-mudahan cukup. Bangga dengan amalan yang telah kita lakukan. Ini menjadi pintu utama untuk melekatnya penyakit ujub di hati ini. Bangga dengan ilmu yang telah dimilikinya. Guru kimia yang paling pintar ketone nyong gitu kan. Kalau dalam hati seperti itu, ya sudah ngalamat. Selama mengajar kimia saya itu harusnya menjadi amal jariah ketika saya mati, ilmunya dipakai, itu mengalir terus pahalanya menjadi sirna begitu saja.